Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada malam hari ini, ya tentunya kita tidak lupa ya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya karena yang namanya kita dapat eh, melaksanakan ya proses kegiatan menuntut ilmu itu eh, sangat berharga ya. Iya, sangat berharga jika ingin kita, bandingkan ya dengan misalnya kita mendapatkan, eee eee, sejumlah harta misalnya baik itu uang, ya karena kalau kita berbicara mengenai, uang atau harta maka kita perlu menjaga harta itu ya, sementara kalau kita proses belajar menuntut ilmu, ya maka ilmu itu yang akan menjaga kita ya, mensejahterakan kita, ya dan yang lain sebagainya. Oke, pada malam hari ini, ya kita akan masuk ya di aktivitas ya belajar ke-10 dan ke-11. Ya, jadi memang khusus pekan ini, ya itu eh, kita akan belajar ya mengenai ya kalian bisa lihat pada e-learning-nya, ya mungkin ada sedikit perlu perbaikan di situ ya. Ya, jadi pada aktivitas ke-10 ya kita akan coba ya mempelajari ya apa sih ya yang dimaksud ya dengan eksekusi jarak jauh ya dan protokol transfer file. Ya, di mana kalian itu ya rekan-rekan mahasiswa itu diharapkan ya mampu memahami ya dan menjelaskan ya tentang eksekusi ya protokol ya jarak jauh dan file transfer protokol ya seperti telnet, kemudian ada RxSec ya dan RSH, kemudian ada Secure Cell ya atau SSH. Kemudian ada virtual network computing, kemudian ada RDP ya atau remote desktop protocol, kemudian ada FTP ya, file transfer protocol, kemudian yang selanjutnya ada TFTP, trivial file transfer protocol, dan yang terakhir untuk aktivitas belajar ke-10 ini adalah network file system atau NFS ya, NFS. Nah, kemudian untuk di aktivitas belajar yang ke-11, ya kalian bisa lihat di situ eh, ya kita akan mencoba ya mempelajari ya tentang ya bagaimana mahasiswa itu mampu ya memahami dan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan SMTP ya. Ya SMTP Simple Mail ya Transfer Protocol. Kemudian di situ lagi ada MIME ya, Multipurpose Internet Mail Extension. Kemudian ada POP ya, iya, atau POP3 ya, Post Office Protocol. Kemudian ada IMAP ya, IMAP 4 Internet Message Access Protocol. Kemudian bagaimana cara kerja dari email ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dari HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Kemudian apa yang dimaksud dengan web browser, eh, web server ya, dan apa sih yang dimaksud dengan static content, ya, client side dynamic content ya, dan server side dynamic content. Ya, jadi itu yang akan kita bahas ya pada webinar ketiga kita ya pada malam hari ini.
Oke, Bapak share screen dulu ya. Saya tutup dulu. Ya, jadi kita kan mempelajari dulu di aktivitas belajar yang ke-10 tentang eksekusi jarak jauh, ya, dan protokol transfer file. Ya, jadi kita akan mencoba memahami ya apa sih yang disebut dengan eksekusi jarak jauh. Ya, dari jarak yang tidak berada di dekat kita ya. Ya, yang akan kita coba lakukan eksekusi ya dan bagaimana melakukan transfer file ya dengan protokol tertentu. Oke, yang pertama, di sini ada yang disebut dengan telnet ya. Ya, telnet. Jadi telnet itu singkatan dari teletype network ya. Ya, teletipe. Ya, jadi tulisannya teletipe ya, teletype network. Ya, di mana telnet ini merupakan protokol jaringan ya yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh atau remote login ya ke komputer yang lainnya. Ya, dari satu misalnya komputer, taruhlah misalnya komputernya Bapak ya, ingin melakukan akses jarak jauh ke komputer yang lainnya, ya dengan ya melalui perintah command line ya, ya atau dengan menggunakan baris perintah ya atau command line, di mana port default yang digunakan itu adalah ya port 23 ya. Jadi portnya itu adalah dengan menggunakan port 23. Nah, di mana fungsi utama dari telnet itu sendiri ya, jadi fungsinya adalah tentu ya untuk melakukan akses ya sumber daya yang berada pada host yang lainnya ya atau komputer lain ya atau disebut dengan telnet server. Ya, jadi kita telnet client ini ya kita akan mencoba mengakses ya sumber daya pada sebuah host yang lainnya ya atau telnet server. Nah, di mana interface-nya itu ya dia berupa command line. Ya, jadi kita akan memasukkan baris perintah. Ya. Nah, sehingga kita akan merasakan ya atau melakukan kegiatan seperti ya pada hostnya tersendiri. Ya, jadi di sini ada workstation, ya kemudian di sini ada host, ya. Nah, di mana interface-nya itu ya menggunakan terminal ya. Ya, terminal kalau misalnya di Mac atau di Linux misalnya, kemudian kalau di Windows itu dia pakai CMD ya, Command Prompt atau PowerShell. Ya, jadi kita kan eh, mengakses ya sumber daya yang ada pada ya host yang lainnya. Nah, di mana untuk portnya itu sendiri itu adalah 23 ya. Jadi port dari telnet itu adalah 223. Nah, kemudian kelemahan ya dari telnet itu sendiri ya dia belum dilakukan proses enkripsi. Ya, jadi tidak aman ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan request misalnya atau pengiriman data dalam bentuk teks yang biasa, nah, misalnya kita masukkan username dan password, ya maka username dan password kita itu ya akan berupa plain text yang biasa ya, tidak ada perubahan. Ya, jadi tidak dilakukan proses enkripsi. Ya, sehingga ya misalnya ada yang melakukan proses pemantauan jaringan tertentu, ya akan sangat mudah untuk dilakukan proses penyadapan ya oleh pihak ketiga. Ya, makanya pada sistem operasi modern sekarang itu seperti Windows ya ataupun misalnya di Mac itu ya itu sudah menghilangkan ya yang namanya telnet. Kalau di Mac itu sudah nggak ada. Ya, sudah tidak ada, mesti kita lakukan instalasi ya dari luar ya untuk menjalankan telnet.
Sementara kalau di Windows itu sendiri, itu dia tidak aktifkan ya telnetnya. Ya, jadi bisa sih sebenarnya diaktifkan, kemudian nanti di akses ya dengan menggunakan telnet tersebut. Nah, gimana caranya? Ya, jadi caranya ya kita cukup memasukkan ya perintah telnet ya di command prompt misalnya ya di CMD. Nah, kemudian nanti dari lagi kita akan mencoba melihat dulu dari sisi IP-nya. Nah, kemudian nanti kita akan login ya. Misalnya mungkin yang paling gampang itu seperti router ya. Ya, jadi kita cek IP dari router kita, nah, kemudian kita masukkan perintah. Nanti akan ya muncul misalnya untuk mengakses ya ke router kita ya. Misalnya mulai dari username-nya apa, ya kemudian password-nya juga seperti apa. Nah, cuman kalau di Mac itu atau buka dulu ya. Di sini misalnya nyala terminal. Ya, perlu dilakukan instalasi terlebih dahulu ya. Ya, jadi kalau di Mac itu mesti dilakukan instalasi di Homebrew ya, pakai Homebrew. Sementara kalau di Windows itu mesti ya diaktifkan terlebih dahulu di Windows ya Windows fiturnya. Oke, jadi Bapak coba stop share dulu, kemudian share lagi. Nah, ini masuk di Windows-nya aja dulu. Ya, ini kita coba di Windows saja ya. Nah, di sini kita bisa akses menggunakan misalnya command prompt ya ataupun misalnya mau pakai Windows PowerShell ya. Ya, jadi Windows PowerShell atau PowerShell juga bisa. Nah, ini Windows PowerShell. Ini kurang lebih hampir sama. Nah, ini Bapak sudah aktifkan ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita masuk di fitur ya. Jadi ketik aja fitur ini. Tune Windows fitur on or off. Ya, jadi defaultnya itu kalau kalian install Windows ya, terutama Windows 10-an ke atas itu, nah itu dia di sini dia untuk telnetnya itu dia tidak akan tercentang ya. Nah, jadi Bapak di sini centang fungsi telnetnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita akan centang ya, kita bandingkan dulu ya. Fitur tadi ya kalau misalnya dia tidak tercentang dengan sudah tercentang ya. Kalau dia tidak tercentang misalnya di situ, nah ini maka kalau kita masukkan misalnya kita cek dulu IP ya, IP config. Nah, misalnya di sini ada IP-nya ya. Kemudian kita masukkan, kita ping coba dulu ya, 192.168.251 misalnya dengan 9. Oke, ini bisa. Kemudian kita masukkan telnet misalnya ya. 192.168, kemudian 251.9. Nah ini ya, jadi dia tidak akan bisa dijalankan ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya Windows untuk fiturnya itu dia nonaktif. Ya, jadi kita akan klik ini, kita coba jalankan yang ini. Mana ya? Tapi ini nggak kebuka Windows fitur. Kita akan coba ini.
Kemudian kita jalankan di sini telnetnya. Oke. Nah, kemudian kita close. Nah, barulah kita coba jalankan seperti ini. Jadi dia akan bisa berjalan ya. Nah, kemudian dia akan terconnecting. Nah, cuman di sini ya dia kalau perintahnya seperti ini ya karena ini ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan misalnya gara-gara ya karena kita ngaksesnya ke komputer kita sendiri ya atau misalnya antar virtual machine. Nah, itu biasanya sistem operasi seperti Windows itu sudah tidak eee, apalagi dihalangi ya oleh firewall ya. Jadi, firewall-nya itu yang akan menolak ya, atau misalnya, port yang 23 ini untuk telnet-nya ini tidak diizinkan ya. Jadi dia ini tidak di-allow. Ya, kenapa? Karena dia ya, untuk proses instalasinya itu dia tidak secure ya, ya tidak aman. Ya, ini untuk, yang telnet ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita mau coba misalnya, di sini ada towel Blinken Light.nl ya. Nah, ini kita bisa coba misalnya telnet towel.blinken Light.nl. Nah, ini. Nah, jadi dia bisa, apalagi untuk berfungsi telnetnya ya. Nah, cuma di sini, stuck di sini, ya. Cuma Bapak nggak ada routernya di sini ya, coba ada routernya itu bisa langsung. Ya kalau misalnya kalian punya router di rumah, ya misalnya ada, routernya, taruhlah, eee, router, WiFi ya di rumah itu bisa diakses melalui telnet, ya. Atau kalau misalnya kita mau coba, dengan misalnya virtual machine, itu, sebenarnya bisa juga ya. Ya tetapi kadang kala ya kalau Windows-nya, butuh dulu banyak penyesuaian ya. Jadi kita mesti nonaktifkan, firewall-nya dan seterusnya, kemudian kita mesti allow untuk, bagian port-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada RSH ya dan RESEC. Ya, jadi Remote Execution Command Daemon ya atau REXECD ya, REXECD. Ya, execution. Jadi exe-nya ini adalah execution, kemudian C-nya ini command, kemudian daemon ini adalah server biasanya kita sebut dengan server. Nah, di mana dia merupakan server yang ya memperbolehkan menjalankan suatu perintah yang dikirimkan ya oleh suatu host yang melalui jaringan TCP/IP. Ya, sehingga klien bisa menggunakan aplikasi RxSec ya atau menggunakan Remote Shell Protocol ya atau RSH untuk melakukan transfer suatu kegiatan ya dari satu host ya dengan ke host yang lainnya. Ya, ya di sini ada hostnya di sini ya atau local hostnya. Jadi ini pakai aplikasi RSEC dan RSH. Nah, di mana nanti dia akan melalui yang namanya TCP/IP ya, yang melalui jaringan TCP/IP. Nah, kemudian di sinilah ya perintah tadi RSEC command daemon-nya ya, jadi ada D-nya, CD-nya di sini, kemudian ada RSH daemon ya. Nah, di mana di sini nanti yang akan ya memberikan suatu perintah ya, ya untuk menggunakan atau melakukan transfer ya suatu kegiatan dari satu host di sini ya ke host yang lainnya misalnya. Ya jadi RSH ya dan Resek itu sendiri ya itu kurang lebih hampir sama juga ya dengan eh, telnet tadi ya. Jadi dia tidak disarankan ya. Ya, baik itu pada Windows misalnya maupun pada
macOS. Kenapa? Karena dia tidak terenkripsi. Ya, semua datanya itu masih berupa plain text, ya, teks yang biasa. Dan biasanya pada umumnya dinonaktifkan, ya, karena ya alasan keamanan. Biasa secara default itu dia dinonaktifkan ataukah sama sekali tidak dilakukan instalasi di dalamnya. Ya. Nah, maka ya penggantinya dari ketiga ya, dari ada tadi Telnet, ada RxSec dan ada RSA itu ya ada yang diganti menjadi SSH ya, Secure Shell ya. Di mana secure shell ini karena ada kata secure-nya, biasanya kalau ada kata-kata secure itu sudah menandakan bahwa dia untuk proses eksekusi jarak jauhnya ya dia sudah dilakukan proses enkripsi. Nah, untuk di Windows itu sendiri itu kurang lebih dia pakai WSL ya. Ya, kalau kita ingin menjalankan misalnya RSA-nya atau resek-nya, ya jadi dia pakai WSL ya, Windows Subsystem for Linux. Ya, jadi W-nya itu Windows Subsystem for Linux. Nah, jadi mesti kita lakukan instalasi terlebih dahulu, ya karena memang ya alasan keamanan tidak diperbolehkan. Nah, jadi sama aja ya, kalau kita pakai WSL sama aja kalau kita pakai misalnya Linux. Ya, kenapa? Karena kita kan coba instalasi RSA-nya ya dengan menggunakan Linux itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai Windows itu ya sudah jelas-jelas tidak tersedia ya yang namanya RSA itu sendiri. Nah, bagaimana kalau Mac? Ya, kalau Mac ya sama juga ya, sisa dilakukan instalasi juga ya. Ya, instalasi. Nah, di mana perbedaannya dengan yang lainnya, ya di mana RSA itu tanpa perlu login interaktif ya. Ya, jadi langsung aja misalnya kita apalagi aksesnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada proses diizinkan untuk proses loginnya, nah, biasanya pada RSA ini tanpa meminta password ya, jadi server langsung akan menjalankan perintah ya ya dari host tanpa meminta password seperti itu. Nah, jadi masalah autentikasinya itu pasti akan bermasalah nanti ya. Kenapa? Karena mudah dipalsukan ya, dan tentunya ya tidak aman. Nah, kalau di MacBook itu sendiri atau di macOS, nah itu dia ya kalau tadi di Windows itu pakai WSL ya. Nah, sementara kalau di Mac itu ya kita pakai Brew juga ya. Nah, kita mesti install dulu yang namanya Inet Utils. Ya, di mana di Inet Utils ini itu dia nggak mau dilakukan instalasi kalau ya misalnya sudah diinstal yang telnet tadi ya. Kenapa? Karena dia tidak akan terjadi konflik ya antar dua protokol tersebut. Nah, dari situ saya menandakan bahwa kedua protokol ini yaitu tidak aman ya, dan mungkin sudah ditinggalkan. Nah, ini juga bisa sebenarnya dilakukan proses uji coba ya, ya dengan misalnya menggunakan server lokal misalnya. Nah, jadi kita bisa pakai virtual machine ya, ya pakai VM ya dengan menggunakan misalnya Linux atau menggunakan misalnya Docker itu sendiri ya. Kemudian nanti kita akan coba tes koneksinya ya dari Mac atau WXL. Ya, kita tidak akan terlalu berpanjang lebar ya di
RSH ya. Nah, kita masuk aja ke SSH ya sebagai pengganti ya dari ya RSH dan RX tadi ya. R execution. Kita sebutnya saja R execution ya. Ya, di mana SSH ini ya tentu dia ya merupakan protokol jaringan yang tentunya dia aman ya. Ya, jadi dia jalurnya aman ya pada komunikasi antar komputer di mana pada SSH itu ya dia ada proses enkripsi ya. Jadi dia pakai kunci public ya. Public key. Berarti kalau ada public key biasanya ada private key ya. Berarti dia untuk proses enkripsinya ini sifatnya asimetris ya. Ya, asimetris. Ya, pada sistem autentikasi pengguna untuk mengakses komputer yang lain. Nah, di mana SSH itu akan memberikan sistem enkripsi ya pada jalur yang digunakan ya sehingga ya memberikan ya tingkat keamanan data yang tinggi. Nah, kalau SSH ini ya biasa Bapak coba ngakses di Bandit ya. Kalau misalnya kalian mau coba SSH-nya itu stop sharing dulu, kemudian sharing yang terminalnya aja ya. Nah, ini jadi di sini ada SSH misalnya ada Bandit 0 misalnya ya. Nah, jadi Bandit 0 ini ya adalah usernya ya, nama usernya. Kemudian add-nya ini bandit.labs.overwire.org. Nah, inilah alamat ya dari servernya. Ya, jadi dia berupa domain ya. Kemudian -p ini adalah port, kemudian ini portnya ya 220. Nah, setelah kita enter nanti ya dia akan langsung ya minta yang namanya password ya. Kalau nggak salah di sini passwordnya itu bandit log. Nah, bagaimana dengan di Windows ya? Nah, biasanya kalau di Windows itu ya kita mesti lakukan instalasi OpenSSH terlebih dahulu ya. Ini saya belum lakukan ya instalasi untuk OpenSSH ya. Lalu saya cek dulu apakah bisa cepat ya. Oh, lumayan ya prosesnya ini. Oh bisa ya, jadi kita sisa add fitur aja. Saya ganti dulu ya screen-nya lagi ke mana? Nah, ini ya, jadi kita sisa tambah fitur, kemudian kita masuk ke OpenSSH ya. Nah, jadi di sini masuknya dia, oh ini kita mesti cek dulu ya. Kita punya versi Windows kita. Nah, di sini Windows 11, kemudian sisa kita tambah add fitur aja. Optional fitur. Ada enggak? Nah ini ya, jadi ada optional fitur. Kita klik ini, open. Kemudian kita add fitur di situ ya. Ada Open SSH client ya. Ini sudah terinstall. Oke, kita coba di PowerShell-nya ini. SSH, kemudian bandit 0, kemudian add bandit.labs.over thewire.org -p 20. Nah ya, jadi sama ya.
untuk eksekusi perintahnya sama. Jadi SSH, kemudian di sini ada usernya, kemudian ini domainnya ya, ya atau bisa IP-nya biasanya IP address-nya, kemudian ini adalah portnya. Nah, jadi SSH kurang lebih ya hampir sama juga ya dengan RSH tadi atau R execution. Ya, jadi kita bisa melakukan akses ya dari jarak jauh ya ke komputer atau server secara aman. Nah, kita coba di sini apa kesan perintahnya kalau di Windows. Nah, ini ya, jadi ada ls di sini ya. Di list ya. Ya, di sini ada isinya di sini. Jadi kita bisa lihat isi dari eh, apalagi hostnya ini ya atau servernya ini. Nah, di sini ada ls, kemudian kita akan coba baca ya isi dari readme ini ya dari file readme ini. Jadi get readme. Nah, maka isinya adalah seperti ini ya, di mana ini adalah passwordnya ya, password dari untuk lanjut ke bandit 1 ya, untuk user yang selanjutnya. Nah, mungkin agak berbeda sedikit kalau kita pakai command prompt ya. Kita coba pakai command prompt di sini. SSH, kemudian bandit 0, kemudian add bandit .labs over the wire wire.org -p 20. Oh, kemudian sini bandit sama. Ya, jadi servernya ini di bandit 0 ini ya, usernya di bandit.org dia pakai Linux. Ya, karena ini dia mengakses ls. Sementara biasanya itu kalau di command prompt itu kalau perintah ls itu biasanya dia nggak bisa. Kita coba sini ya, ls. Nah, tuh. Nah, dia nggak bisa berjalan ya. Ya, nggak diketahui ini perintah apa. Ya, karena beda ya. Perintah antara di command prompt ya dengan perintah di Linux itu sendiri ya, khususnya di terminal. Ya, jadi ini sudah masuk ke terminal dari sistem operasi Linux. Ya, bisa saja ini dia pakai Ubuntu server misalnya. Ya, seperti itu ya. Jadi seolah kita mengakses ya isi ya dari user bandit node itu sendiri. Ya, di mana isinya hanya ada satu di sini ya. Readme, kalau ls perintahnya ls saja ya. Kalau ls-a misalnya di sini, nah ini ada beberapa file di sini yang tersembunyi ya. Ya, jadi filenya itu tersembunyi. Ya, yang tidak tersembunyi itu adalah filenya readme aja, di mana di situ ada passwordnya di sini. Nah, ini kita coba copy. Nah, kemudian kita exit dulu di sini ya, kemudian kita SSH lagi, kemudian bandit 1, misalnya di sini, kemudian bandit labs over the wire.org -p 20. Ya, kita akan menggunakan password yang ini ya. Nah, kemudian kita paste. Ya, kemudian kita enter. Oke, nah dia bisa masuk ya. Nah, kita clear dulu ya. Kita clear untuk bersihkan ini tulisan-tulisan yang ada di atasnya. Oke, nah ini bisa juga ya. Kalau kita coba di command prompt bisa di-clear, nggak bisa ya. Jadi dia nggak sama perintahnya. Ya, itu perintahnya yang kalian coba pada tugas yang sebelumnya ya. Tugas yang ke-8 di situ ada. Nah, seperti itu. Kalau kita ke ls lagi di sini, nah jadi dia isinya sudah beda lagi ya. Ya.
Nah, begitu untuk proses penggunaan SSH ya. Nah, kemudian kita masuk ke VNC ya, Virtual Network Computing ya, VNC. Ya, di mana VNC adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembagian sumber untuk desktop ya, di mana dia menggunakan protokol yang namanya saya izin minum dulu. Ya, di mana dia menggunakan protokol yang namanya RVB ya. Ya, remote frame buffer. Ya, remote frame buffer ya yang digunakan untuk mengatur komputer lain secara jarak jauh. Nah, di mana VNC ini mengirimkan informasi ya penekanan tombol keyboard ya dan klik ya pada mouse. Nah, jadi perbedaannya dari sebelumnya tadi SSH, RSH dan RX execution dan telnet. Nah, itu hanya pada command line. Sementara di VNZ ini itu sudah ada klik mouse-nya ya. Nah, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengontrolan pada komputer lain. Ya, dan ada menampilkan layar komputer pengontrol. Ya, sama juga nanti dengan RDP ya, Remote Desktop Protocol. Nah, jadi untuk remote desktop protokol juga ya dia sudah menggunakan mouse ya dan tombol keyboard itu sendiri. Ya, jadi kita bisa melihat ya layar komputer lain ya. Kemudian bisa mengendalikan mouse ya dan keyboard ya dari jarak jauh. Ya, kemudian cocok untuk ya misalnya keperluan ya helpdesk ya monitoring atau remote admin. Ya, jadi fungsinya hampir sama ya. Nah, di mana ya, perbedaannya itu di GUI-nya ya. Ya, satu tadi dia sifatnya CLI, Command Line Interface. Nah, sementara untuk VNC ini dia sifatnya GUI, ya Graphic User Interface. Ya, jadi di perbedaan yang paling mendasar dulu dari sisi interface-nya. Satu pakai command line, baris perintah, satu pakai graphic user. Nah, di mana untuk cara kerjanya perlu dulu yang namanya VNC server. Ya, jadi ada VNC server yang akan kita lakukan instalasi di komputer yang akan di-remote atau yang akan dikembalikan. Kemudian selanjutnya itu adalah VNC client ya, nah, yang akan bertindak sebagai penampil atau viewernya ya. Nah, jadi kita akan install ya, misalnya kalian bisa download ya. Mana Windows-nya tadi? Ini ya. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa download VNC. Nah, ini ya, jadi ada dua, ada VNC viewer dan ada VNC server. Ya. Nah, ini. Cuman ini dia berbayar ya. Ya, dia berbayar untuk penggunaannya. Kalau ini Type VNC, nggak tahu apakah dia berbayar atau tidak. Kita coba ya untuk install dulu.
Ya, kalau biasanya Bapak pakai VNC itu di mana lagi di HP biasanya, misalkan di HP VNC viewer-nya nanti, misalnya kita mau remote di laptop nanti dari laptop yang akan ya diinstalkan VNC servernya misalnya. Nah, ini sudah. Kita coba install dulu. Mudah-mudahan ini nggak berpahit. Nah, kalau untuk nah ini kita masukkan password ya. Eh, oh, passwordnya cuma pendek aja ya. Oke, kemudian kita klik oke, finish ya. Kemudian kita coba jalankan. Hai, PNC viewer-nya. Oke, nah ini kita sisa cari host-nya. Ada nggak host-nya ini? Ya, jadi kita sisa cari misalnya di sini hostnya berapa ya, apa alamatnya, kemudian nanti dia akan muncul misalnya. Misalnya saya coba apakah dia bisa kita jalankan untuk eh, apalagi Crotik misalnya ya. Dia bisa tampil atau enggak sama sekali. Nah, ini ada beberapa ya VNC yang diserangkan, misalnya ada Make Viewer, kemudian ini Improve Viewer ya, dan System Platform. Saya, oh ini ada di belakang, saya coba. Mudah-mudahan dia bisa ketemu ya di masing-masing VM ini. Ya, kalau lebih familiar biasanya sih Bapak menggunakan yang namanya apa lagi remote desktop aja ya. Seperti misalnya kita pakai TeamViewer misalnya ya, atau Anidex ya, misalnya yang jauh lebih simpel ya, yang jauh lebih ringan, misalnya kita pakai uh, TeamViewer. Misalnya kita ke 992 168 88, kayaknya dari sini satu konek nggak. Sebenarnya yang bagus tadi itu adalah yang VNC viewer. Yang ini ya, kita coba ini aja dulu. FNC. Nah, cuman kekurangannya ini dia berbayar. Nah, ini ada viewernya, kita download dulu. Kemudian di sini ada misalnya servernya. Ya, ini kita download juga servernya. Supaya nanti ketemu ya antara hostnya di sini, servernya dengan viewernya. Oke, kita instalasi dulu untuk PNC-nya. Ini back, oke. Viewernya oke, kemudian kita instalasi untuk FNC servernya ya. Oke. Nah, di sini, inilah yang ketika kita ingin check in,
Nah, biasanya kita di sini menandakan, set into license ya. Jadi dia butuh lisensi. Nah, ini yang agak sulit lagi, ya karena, mesti kita ya lakukan pembelian ya untuk, PNC-nya. Ya jadi kurang lebih yang sama ya dengan, apalagi RDP sebenarnya, remote desktop, protokol. Ya cuman kalau remote desktop protokol ya, ini sudah digabung ya, MNC server dengan, VNC viewer-nya. Jadi di dalam satu aplikasi, ya sehingga kita bisa melakukan remote, ya secara keseluruhan. Nah biasanya Bapak menggunakan yang namanya AnyDesk ya. Oke kita ke materi dulu. Nah ini remote desktop protocol ya. Nah, jadi dia multi channel ya yang memperbolehkan user untuk terkoneksi ya dengan Microsoft Terminal Service ya. Nah, jadi bisa dilakukan di berbagai sistem operasi ya, di Windows, ya di Linux, macOS dan seterusnya. Kemudian pada bagian server aplikasi dia menggunakan port 3389 ya. Ya, jadi kalau misalnya kita, pakai seperti, Anidex, nah itu bisa kita, gunakan ya untuk, remote desktop ya, atau, bisa juga langsung ya, remote desktop ya yang ada pada Microsoft ya, ya pada Windows biasanya. Nah, jadi ada di situ ya, remote ya desktop ini ya, remote desktop connection-nya ada. Nah, sisi kita masukkan di sini, ya alamatnya seperti apa ya, kemudian nanti ada username-nya. Ya, misalnya kalau komputernya kita bikin, tadi apakah bisa ya, bandit.labs. Over the wire. Oke, kemudian username-nya bandit. Oh, coba connect. Nah, kalau biasanya kita pakai, AnyDex, itu biasanya dia aja atau TeamViewer ya. Nah, dia cenderung, hanya menggunakan angka ya yang, sudah disediakan oleh aplikasinya, ya seperti, AnyDex. Ya, jadi, 2, ini kekurangannya kita mesti install lagi ya. Ya, jadi 2 misalnya satu host, satu klien yang akses itu masing-masing harus terinstall yang namanya AnyDex. Sambil berjalan tadi RTP-nya kita install dulu ini. Nah, ini masih dia coba connect. Nah, ini ya, jadi ada address-nya dalam bentuk angka seperti ini. Yang kita install dulu lah. Nah, jadi angkanya ini yang kita copy ya. Ya, kemudian nanti dari angka ini ya di save nanti ya kemudian lakukanlah proses akses dari jarak jauh. Ya, di mana satu desktop yang bisa kita eksekusi. Ya, dan nah, dia bagusnya ya sudah bisa berbasis GUI ya, Graphic User Interface. Tentu ada akses ke mouse, ke keyboard dan yang lain sebagainya. Oh iya, ini Bapak belum share tadi. Ke nah sini. Nah ini ya, jadi di sini Bapak sudah install Anidex, kemudian nah ini tadi yang PNG-nya itu dia mesti pakai lisensi ya. Ini VNC-nya, nah, kemudian ini RDP-nya ya, kemudian desktop protocol. Kalau di sini dia sebutnya RDC ya, ya remote desktop connection.
Nah, jadi misalnya dalam satu jaringan, misalnya jaringan internet ya, atau wifi di rumah, nah nanti sisa kita masukkan nanti namanya di sini. Misalnya, apakah dia bisa, nggak bisa ya, antara Mac ya. Nah, kalau ini bisa ya, kalau kita pakai Anidex, bisa di-copy nanti, kemudian nanti di-save. Kemudian ini bisa ya dilakukan setting yang lain ya, seperti ditambahkan password dan seterusnya. Ya, tentu kalian pernah mencoba ya. Kemudian ada TeamViewer ya, dan berbagai aplikasi remote desktop yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke file transfer protokol ya. Nah, jadi untuk FTP ini ya dia hanya melakukan proses transfer berupa file ya, berupa file ya. Ya, di mana dia menggunakan TCP ya sebagai protokol transfernya. Di mana ada nanti FTP server yang akan menerima koneksi pada port ya 20 dan 21. Nah, di mana diperlukan dua koneksi, yaitu koneksi untuk login menggunakan protokol telnet, ya, dan koneksi yang digunakan untuk transfer file. Nah, di mana kalau kita pakai FTP ini, ya kembali lagi karena ada tadi telnet, ya maka tentu ya dia kurang secure, ya, ya. Jadi dia kurang secure ya, jadi dia tidak terenkripsi secara default. Makanya ada yang namanya FTPS ya. Bapak keluar dulu. Ya, jadi ada yang namanya FTPS ya. Di mana FTPS ini kalau ini enggak FTP, file transfer protocol, ini dia tidak secure ya, tidak terenkripsi. Ya, jadi kalau misalnya dilakukan penyadapan, ya maka tentu ya filenya dan seterusnya itu akan bisa mudah untuk disadap. Nah, makanya ada yang namanya FTPS ya. Nah, FTPS, File Transfer Protocol Secure ya. Ya, jadi dia sudah dienkripsi sama tadi dengan SSH ya. Ya, jadi ada RSH, remote apalagi remote shell untuk proses eksekusi jarak jauh ya, kemudian ada SSH ya, secure shell. Ya, jadi sudah ada secure. Nah, kurang lebih hampir sama juga dengan HTTP sebentar ya kita bahas ya. Jadi ada HTTP, kemudian ada HTTPS ya. Jadi ada secure. Jadi dia tidak terenkripsi. Ya, jadi untuk FTP ini itu kita bisa melakukan misalnya kita mau mengirimkan ya atau mau mengambil ya, jadi kita bisa mengupload misalnya atau mendownload ya sebuah file antar komputer ya melalui koneksi jaringan TCP/IP ya seperti internet atau LAN itu sendiri. Ya, jadi di sini ada user ya, kemudian ada FTP user interface-nya, jadi ada interface-nya, kita bisa pakai sebuah aplikasi ya. Nah, kemudian di sini ada PI user, kemudian TTP user. Nah, disinilah nanti dia akan terkoneksi ya dengan menggunakan TCP/IP atau bisa pakai internet ataupun LAN itu sendiri. Atau ini sama ya, P server dengan DTP server. Ya, jadi di sini client system, dan di sini client server. Nah, ini bisa ngupload. Nah, ini file system bisa pindah ke sini. Ya, kemudian ini filenya bisa pindah ke sini ya. Jadi dua arah ya, bisa ngupload, bisa nge-download ya, tetapi dia tidak secure. Ya, untuk aplikasinya sendiri itu kita bisa download
seperti file Zilla ya. Ya, file Zilla untuk penggunaan FTP misalnya. Ya, file Zilla. Nah, ya ini dia sifatnya free. Ya, misalnya kita mau upload eh, sebuah web misalnya ya, file web di server, ya kita bisa menggunakan FTP ini. Ya, caranya cukup mudah sebenarnya ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian kita misalnya download dulu ini. Oh, ini tadi sudah ada perbedaannya ya. Ini ada bundle-bundle. Nah, ini oh ya sudah bisa FTPS ini atau SFTP. Ya sudah dikasih. Ya, jadi sama ya yang sebelumnya, nanti kita bisa masukkan nanti hostnya ya, alamatnya, hostnya bisa berupa domain atau IP misalnya, kemudian nanti sisa kita masukkan username dengan passwordnya, kemudian nanti dia akan terkoneksi misalnya. Ya, kemudian kalau dia sudah terkoneksi, nanti ya, sisa kita lakukan proses kirim ya atau terima data. Nah, bagaimana di RDP ya? Nah, kalau di RDP kita decline saja ini. Ya, seperti tadi di Anidex misalnya. Ya, apakah dia bisa dilakukan proses download ya? Ya, sebuah file dari satu desktop ke desktop yang lainnya. Oke, Bapak coba dulu di sini. Saya buka Anidex-nya di mana lagi? Di Mac-nya ini, kemudian coba masukkan dulu. Nah, jadi di sini dia mesti di-achieve ya, di-achieve di sini. Nah, jadi dia ada juga file transfernya ya. Nah, jadi untuk memindahkan file di RDP ini juga ada. Ya, jadi bisa juga dilakukan proses transfer nih dengan menggunakan RDP. Jadi ini kalau kita pakai seperti Anidex itu sebenarnya sudah paket komplit ya. Ya, sudah paket komplit sebenarnya. Kenapa? Karena ya kita juga di samping kita bisa mengendalikan remote ya dari jarak jauh. Nah, untuk memindahkan file juga bisa dilakukan. Oke, nah ini kita masuk ke file silanya tadi. Nah, ini jadi nanti kita masukkan hostnya, kemudian masukkan username-nya, password-nya, kemudian masukkan portnya. Ya, kita coba tadi yang bandit ya, bandit apakah dia bisa, kemudian labs, over the wire, ORG, kemudian username-nya bandit 0, password-nya bandit 0, portnya 220. Kemudian kita connect-kan, do not save password aja. Oh, dia nggak bisa ya. Oke. Nah, dia memang dimintanya harus pakai SSH. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah terkoneksi, nanti akan muncul di sini ya isi dari lagi. Nah, kita punya di sini ya lokal ya. Nanti di sini ya remote setnya di sini yang muncul. Nanti kalau misalnya kita mau pindahkan file, nah sisa nanti ya misalnya di sini isinya dari download misalnya. Nah, ini
Nah, nanti sisa kita drag and drop aja di sini ya. Kalau misalnya dia sudah terkoneksi, begitu pun sebaliknya. Atau bisa upload nanti. Kalau di sini nanti kita sisa bisa seperti itu. Kemudian kita masuk ke Trivial File Transfer Protocol ya, atau TFTP. Nah, di mana untuk TFTP, nah dia menggunakan protokol UDP ya. Kalau tadi sebelumnya pakai TCP/IP, nah kalau untuk TFTP ini, nah dia menggunakan protokolnya adalah UDP ya. Nah, jadi sebenarnya untuk TFTP ini dia merupakan versi sederhana ya. Ya, versi light lah istilahnya ya dari FTP itu sendiri dalam proses mengirim dan menerima ke dalam ya jaringan. Nah, di mana fungsinya dan cara kerjanya hampir sama tadi dengan FTP, tetapi dia versi yang lebih ringan ya. Ya, lebih ringan. Nah, kemudian dia menggunakan portnya 69. Ya, sama tadi untuk proses file, tapi dia lebih diperuntukkan untuk melakukan upload dan download itu untuk file-file yang sifatnya lebih kecil. Ya. Misalnya digunakan untuk pada switch ya seperti Cisco misalnya. Untuk proses penggunaannya sama tadi ada yang mesti diaktifkan dulu di Windows ya. Di situ ada di features tadi. Terus ya kurang lebih hampir sama tadi yang di Telnet ya. Di situ ada ini di FTV client. Ya, jadi kita sisa centang, kemudian kita klik OK. Nah, kalau kita coba ini di sini di FTV. Nah, di sini ada perintah-perintahnya ya. Ya, jadi ada get, ada put ya. Ya, jadi kita bisa mengambil dan mengupload misalnya. Ya, mengirim dan menerima. Ya, jadi sisa kita eksekusi perintah seperti ini, TFT, kemudian hostnya misalnya ya. Ya, ya misalnya kita masukkan di sini ya hostnya kayak tadi bangkit, kemudian let's over the wire misalnya .org. Nah, kemudian kita mau ngambil perintah apa ya? Apakah untuk get ataupun misalnya kita ambil put misalnya. Ya, kemudian kita taruhlah misalnya kita pakai di sini adalah uh, get aja. Ya, kemudian nah di sini ada source destination-nya ya. Nah, di mana posisinya ya. Nah, tadi mungkin dia posisinya berada di home misalnya. Ya, kalau tadi di Bandit Labs-nya. Apakah ini bisa? Tentu dia nggak bisa ya, karena uh, nah ini, sorry tadi ada kata hostnya ya, kan, nah ini. Ya, tentu dia nggak mau ini ya, karena tadi kita sudah coba tadi di file sini itu dia maunya hanya untuk SSH aja.
Kemudian yang terakhir di materi kita di inisiasi 10 itu adalah Network File System ya, atau NFS. Nah, di mana NFS ini dia merupakan protokol yang membagi sumber daya ya melalui jaringan. Jadi mana NFS ini itu penggunaannya ya adalah ya komputer bisa mengakses file ya di komputer lain seolah-olah. Nah, ini ada kata seolah-olah ya, berada di drive lokalnya. Jadi dia file sharing ya, antar komputer ya dalam satu jaringan. Ya, jadi kita berasa seolah-olah ya mengakses misalnya file atau folder jadi di jaringan. Nah, bagaimana untuk penggunaannya ya? Nah, sama tadi. Ya, jadi kalau di Windows kita ini semua ini sudah dinonaktifkan ya. Sudah semua dinonaktifkan oleh Windows. Masuk lagi tadi di features ya. Windows fitur. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari di situ NFS ya. Ada nggak? Ada nggak ada ya? NFS service network. Nah, ini oh ini ada HTTP tadi ya, HTTP server yang bisa. Kemudian kita coba print. Nggak ada ternyata. Ini WSL tadi ya, yang untuk menjalankan apa lagi aplikasi sistem operasi atau aplikasi Linux di Windows ya. Mesti kita centang juga. Kemudian ini sudah tadi telnet, TFT client. Kemudian harus ada di sini. NFS. Ini FTP tadi ya. FTP. Nah, kalau di Linux aja kita langsung install aja. Kita pakai di Linux saja. Oh, kita mesti restart dulu. Coba kita nggak usah. Apakah dia bisa jalan di sini WSL-nya ya. Kita tutup dulu ini. Kita masuk ke CMD. Apakah dia bisa install WSL minus minus install. Kita pakai itu aja. Nyalakan. Hai. Kita akan install Linux-nya. Kemudian kita yes. Wow, jaringannya ini kayaknya agak lambat Papa ya. Ya, sambil
menunggu, kita masuk dulu ke materi yang selanjutnya ya, SMTP dan yang lainnya ya. Kita Bapak minimize dulu ini, kemudian kita masuk ke kemudian yang 11. Oke. Sambil yang tunggu ya. Ini. Oke, belum. Ya. Jadi untuk materi yang aktivitas belajar yang ke-11, kita akan masuk ke aplikasi surat ya atau mail ya dan World Wide Web ya atau triple W. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa sih yang dimaksud SMTP ya. Jadi Simple Mail Transport Protocol. Ya, jadi kita akan melihat ya kalau dari pengertiannya ya simple mail. Ya, jadi dia merupakan email ya, surat ya atau aplikasi surat yang sifatnya sederhana ya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pengertian dari SMTP itu sendiri, ya, dia merupakan protokol standar yang digunakan dalam mengirim email, ya. Nah, jadi untuk proses pengirimannya itu dia berdasarkan pada end-to-end, ya, nah, di mana SMTP client ya akan menghubungi SMTP server ya untuk segera misalnya dia mengirimkan. Nah, di mana SMTP server itu dia akan berjalan pada port 25. Di mana untuk setiap pesannya nanti dia ada headernya ya. Ya ada header atau amplopnya ya yang dijabarkan dalam bentuk RFC 822. Kemudian ada kontennya yang berisi tentang isi surat yang akan dikirimkan. Nah, di mana fungsi lain dari SMTP ya di samping mengirimkan email dia juga bisa meneruskan email ya. Kemudian ada bisa menangani ya antar muka proses pengiriman. Ya, jadi proses kerjanya itu ya di mana email client ya kita akan mencoba membuat email ya, kemudian akan mengirimkannya ke server SMTP. Ya, kemudian email yang sudah kita bikin tadi ya yang kita kirim ke server SMTP nanti akan menerima email tersebut ya. Jadi server ini akan menerima, kemudian nanti server akan menentukan ya penerima berdasarkan alamat email tujuan. Jadi berdasarkan nanti dari headernya ya atau amplopnya nanti. Kemudian server SMTP tadi akan menghubungi yang ya tujuannya ya atau penerimanya, server SMTP penerima. Ya. Kemudian nanti ya kalau misalnya dia sudah sesuai nanti server penerima akan menerima email ya dan menyimpannya di dalam mailbox ya. Nah, yang unik di sini ya ketika misalnya sudah dikirimkan ya masuk ke server SMTP penerima, nanti akan berubah ya. Ya berubah jadi nanti untuk penerima email nanti dia akan pakai ini cara kerjanya ya pakai IMAP ya. Jadi dia akan pakai IMAP nanti. Oh, lewat. Ini ya, jadi dia akan nanti pakai ini POP ya untuk protokol penerimanya dia akan nanti pakai POP ya POP3 ataukah dia pakai IMAP 4 ya Internet Message Access
protokol. Nah, ini proses pengiriman surat ya dengan email dengan menggunakan SMTP di sini. Jadi di sini ada sender, pengirim, klien, kemudian di sini ada receiver ya atau penerima. Nah, di mana di sini nanti ya ada established connection ya antara server masing-masing tadi ya, server SMTP pengirim dan server SMTP penerima. Nah, di sini nanti dia akan mengecek ya apakah layanannya keduanya ini apakah dia sudah ready atau tidak. Nah, kemudian di sini ada nanti sender domainnya ya. Ya, jadi di sini ada sender domainnya. Di sini dia akan mencoba mengirim hello, kemudian di bagian receiver dia sudah mengatakan oke ya, sudah cocok. Kemudian di sini ada mail from-nya ya, dari mana. Kemudian di sini apa dikirimkan kemana ya, subject-nya. Kemudian di sini ya berupa datanya tadi, ya berupa isinya ya, per baris dan seterusnya. Ya, kemudian nanti akan dikirimkan. Kemudian keluar nanti akan server akan menutup ya lagi koneksinya ya di antara server SMTP pengirim dan penerima. Ya, jadi kurang lebih begitu cara kerjanya. Ya, jadi proses tadi pertukarannya itu ketika misalnya ada kata hello tadi ya, ya untuk memulai koneksi ya. Kalau sudah misalnya oke tadi di sini, kemudian mail from ya untuk menetapkan ya pengirimnya siapa ya. Ya, pengirimnya siapa. Kemudian ada reseptu ya penerimanya. Kemudian ada datanya ya. Ya, data untuk isi dari emailnya. Kemudian setelah itu nanti akan dikirimkan ya, kemudian nanti di quit ya untuk ditutup koneksi. Nah, setelah itu nanti akan ya pengguna email penerima ya akan menggunakan yang namanya POP ya, POP Post Office Protocol ya, atau biasa kita sebut juga POP3 versi yang ketiga ya. Nah, di mana protokol POP3 ini ya didesain untuk pengguna dengan jaringan yang sebentar-sebentar harus dimatikan. Ya, jadi ketika tidak secara real time ya terhubung ke jaringan, dia akan menggunakan protokol POP3. Ya, jadi email ya dari pengirim ya itu bisa tetap ya masuk ya, ya bisa tetap digunakan ya tanpa harus ya terkoneksi secara real time ya atau secara terus menerus ya. Nah, sementara kalau IMAP ya, IMAP 4, nah dia sedikit berbeda ya, ya dari POP3 itu sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke MIME ya, ya karena tadi penerimaannya ya. Ya, jadi kalau POP3 tadi dia terputus-putus ya, ya antar pengguna nanti dalam menerima ya, jadi nggak harus secara terus-menerus. Ya, jadi dia bisa offline, kemudian menyimpan, kemudian bisa dia membuka ya email-email yang sebelumnya. Nah, kalau IMAP itu sendiri, ya dia akan mengakses ya atau mengelola email ya secara langsung ya di server ya tanpa perlu ya mengunduh atau menghapusnya ya, jadi dia harus real time ya. Nah, biasanya kalau kayak POP3 itu ya kita biasanya pakai misalnya Thunder
BIR ya, Thunderbird. Ya, jadi ada aplikasi kita setting memang masuk. Bapak buka dulu ya. Misalnya di sini ada Thunderbird. Kemudian kalau misalnya dia email, ya Bapak share screen. Nah, kalau kita ngaksesnya langsung misalnya di browser seperti ini, nah ini harus secara real time, kapan dia koneksinya putus misalnya, ya maka ini akan tidak bisa dibuka ya. Ya, jadi bisa langsung dikelola di sini. Sementara kalau di sini, nah kalau aksesnya dia putus selama dia sudah masuk emailnya, ya maka bisa tetap kita baca ya, karena dia terputus. Ya, jadi dia nggak ada masalah. Ya, nanti akan masuk lagi email selanjutnya kalau misalnya dia terkoneksi atau misalnya kita mau mengirim pesan bisa juga kita ketik memang ya. Jadi misalnya kita bikin di sini kompos di sini pesannya ya ini kita nulis di sini ke siapa misalnya ke eh, saya aja. Ya, kemudian di sini subjeknya apa? Misalnya tes ya. Misalnya di sini Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Nah, maka kita bisa mengirimkan di sini. Walaupun misalnya koneksinya itu terputus. Nanti ya ketika nyambung nanti koneksinya, baru emailnya ini tetap terkirim. Tapi kita bisa seolah-olah mengirim di sini. Ya, nah, kita bisa kirim. Ini seolah terkirim. Nanti kalau dia eh, terkoneksi nanti, barulah dia nanti bisa sampai ke penerima. Ya, jadi satu real time, satu tidak real time. Ya, jadi itu perbedaan antara IMAP dengan POP3 ya. Nah, kita lihat di sini ya, untuk protokol ya dari IMAP itu menggunakan RFC 3501 ya. Ya, ini kalian bisa cari di sini. Nah, ini contohnya di sini. Ya, ya dia telnet mile, kemudian misalnya kita mau coba ya, coba di Windows. Oh ini tadi ya, Linux-nya sudah, kita coba ulangkan dulu. Oke, oh dia mesti di reboot dulu ya, kita mesti restart. Oke, sebentar dulu itu. Eh, nah ini, kita coba dulu. Kita ganti lagi. Windows-nya. Oke. Nah, misalnya kita mau eksekusi ya untuk IMAP-nya di situ, ya untuk proses penggunaannya itu kita bisa pakai telnet sebenarnya juga ya. Kalau misalnya di sini dia tidak tersecure ya, tapi kita bisa pakai kemudian nanti isinya itu adalah IMAP ya sendiri. Dan di sini kita klik telnet misalnya, kemudian kita klik di situ IMAP ya. Nah, kemudian mileserver.com ya. Ya, di sini mile servernya seperti apa. Nah, kita coba misalnya kalau kita cari IMAP-nya Google dan portnya ya. Nah ini, jadi IMAP gmail.com 993. Nah, ini kita bisa paste di sini. Ya, IMAP, kemudian gmail.com, kemudian portnya 993. Nah, ini dia nggak bisa pakai
telnet. Seperti itu. Nah, taruhlah misalnya dia bisa ya, nanti kita akan ngisi perintah dasar ya. Ya, kalau misalnya dia bisa ya, mulai dari login-nya, apa usernya, kemudian apa password-nya, kemudian kita mau apalagi ngisi untuk masuk di inbox dan seterusnya ya, kemudian sampai kepada logout. Ya, jadi kita nanti masukkan di situ nanti di sini untuk login-nya dulu. Ya, kalau misalnya dia bisa jalan telnetnya ya, jadi kita akan login di sini untuk alamat apalagi emailnya ya. Jadi misalnya tadi kita pakai email yang ini misalnya, ya. Kemudian nanti setelah itu kita masukkan passwordnya, kemudian kita akan pilih di situ. Ya, apakah kita mau inbox ya kurang lebih hampir sama. Ya, kalau kita ngakses email ya, kita akan select nanti apakah inbox, outbox dan seterusnya. Nah, baru nanti akan muncul pesannya. Ya, ini versi komen lainnya. Kemudian kita masuk ke multi-purpose internet mail extension. Ya, jadi MIME ya adalah standar internet yang menyambung format email. Nah, jadi format email kita ya setelah kita tahu bagaimana proses pengirimannya, ya ada headernya, kemudian nanti dikonekkan servernya dulu, kemudian mengisi ya datanya, nanti di situ ada format emailnya ya yang mendukung ini US ASCII ya, kemudian non text ya attachment. Jadi kita bisa attachment, kemudian multipar pada badan pesan dan informasi pada headernya. Ya, jadi ada format emailnya ya yang disebut dengan MIME ya, Multipurpose Internet Mail Extension. Nah, bagaimana cara kerja email ya? Ya, untuk POP3 tadi dan IMAP 4. Ya, jadi ketika misalnya klien menggunakan MUA ya, Mail User Agent untuk membaca email dengan cara tadi POP3 atau IMAP. Ya, kalau POP3 tadi misalnya kita pakai Thunderbird ya, atau kayak ini pakai POP3-nya di Mac di sini atau pakai IMAP, maka untuk mengirim email melalui protokol SMTP ya, jadi tetap pakai ya, jadi ada dua protokolnya ya di server server penerima ya dan server pengirim. Jadi antara mail server atau MTA, mail transfer agent, saling bertukar email ya melalui protokol SMTP. Ya, jadi server penerima dan server pengirim itu saling ya menggunakan protokol SMTP dan menyimpan email ini ya. Jadi ada formatnya ya, inbox atau mail dir ya. Ya, dir ini directory. Nah, di mana inbox adalah tipe penyimpanan email di mana disimpan dalam satu file untuk masing-masing user. Kemudian nanti setelah itu ketika misalnya dia sudah ingin dimasukkan ke penerima ya, maka nanti akan ya menggunakan protokol POP3 atau protokol IMAP. Nah, di sini ya, jadi di sini SMTP nanti kalau misalnya dia sudah ingin masuk ke disimpan di storage-nya ya, ada penyimpanannya di sini namanya inbox atau mail dir. Ya, nanti ketika ingin masuk ke klien, nanti dia akan pakai protokol IMAP 4 atau POP3. Nah, ini portnya IMAP 143, kemudian POP3 110. Seperti itu.
Oke, nah sekarang kita masuk ke HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Ya, jadi HTTP ini yang biasa juga kita gunakan ya untuk mengakses yang namanya World Wide Web ya. Pak minum dulu. Di mana untuk menggunakan ya HTTP ini biasanya kita menggunakan sebuah web browser. Seperti misalnya Chrome, Safari, Edge, Firefox, atau misalnya pakai Arch, ya dan yang lain sebagainya. Ya, di mana sebuah HTTP itu pada dasarnya dia proses komunikasi berbasis teks, ya. Ya, jadi proses transfer data antar klien itu misalnya di browser dan server web itu menggunakan komunikasinya itu berbasis teks ya, makanya kita ketik teks nanti setelah HTTP-nya itu. Nah, di mana kalau HTTP itu dia tidak secure ya, ya karena dia tidak dilakukan enkripsi. Ya makanya kalau kita lihat sebuah kalau kita ngakses ya sebuah web browser itu sebuah web ya, ya sebuah URL misalnya atau link itu biasanya sudah ada tambahan S di situ ya, jadi sudah HTTPS. Nah, di mana untuk port dari sebuah HTTP itu adalah portnya adalah 80 ya, ya atau 443. Nah, untuk metode penggunaan HTTP di sini dibagi atas 8. Oke, sorry tadi jaringannya Bapak masalah ya. Ya, tiba-tiba tadi terputus koneksinya. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, jadi untuk hit ini ya di mana dia akan meminta respon yang mengirim dengan get ya. Hanya saya tanpa dilakukan dengan badan pesannya. Ya hanya meminta respon aja. Kemudian nanti ya hit ini akan ya mengambil informasi meta ya. Nah, kemudian ada perintah get ya. Ya. Jadi ketika yang pertama kita melakukan user melakukan request ya dari klien, misalnya kita ketikkan HTTP, ya nanti browser itu akan menerjemahkannya ya menjadi get ya pada hitnya nanti. Ya setelah itu kita masuk ke get. Ya, jadi di get ini nanti akan dia minta sumber daya lebih spesifik ya, yang digunakan untuk mengakses halaman web. Ya, ya misalnya kita mau ya mengakses halaman webnya, misalnya index.html misalnya, atau kayak misalnya slash ya image misalnya ya, atau admin dan seterusnya. Nah, tapi biasanya ada halamannya misalnya. Nah, setelah itu
Ya, metode yang selanjutnya adalah ya metode POS ya, mensubmit data untuk diproses. Ya, jadi data kemudian diproses, kemudian dimasukkan ke dalam badan pesan. Nah, ini tadi kan ini belum ini. Nah, di post, sudah masuk datanya, kemudian dimasukkan ke dalam badan pesan. Nah, kemudian di put ya, dilakukan upload ya ke suatu resource ya atau ke suatu site ya. Kemudian ada delete, menghapus suatu resource. Kemudian ada trace, yang melakukan echo back ya terhadap suatu respon. Ya, sehingga klien dapat yang melihat intermediate yang ada. Kemudian ada option, ya mengembalikan metode HTTP dari server ya digunakan untuk melihat resource dari suatu web browser. Kemudian ada connect ya untuk menggunakan akses ya apabila proxy ya mengakses suatu site yang mendukung SSL ya. Seperti itu ya. Jadi ada kurang lebih 8 metode. Ya, jadi yang pertama adalah hit-nya tadi ya. Ya, jadi hit di situ ada header ya yang akan tadi meminta respon ya. Ya, yang kurang lebih hampir sama dengan get tadi ya, tanpa menggunakan badan pesan. Jadi di sini adalah informasi yang sifatnya meta. Nah, kemudian get nanti dia akan mencoba ya mencoba mengambil data tadi ya, mengambil data yang secara spesifik ya untuk ya menggunakan atau mengakses sebuah halaman. Kemudian post nanti akan mensubmit dan memasukkan data ke dalam badan pesan. Kemudian put nanti dia akan mengganti data ya, atau misalnya dia mengupload ya suatu resource ke dalam sebuah site. Kemudian ada delete ya untuk menghapus data. Kemudian ada trace ya untuk melakukan echo back ya terhadap suatu resource ya sehingga klien dapat melihat intermediate yang ada. Kemudian option mengembalikan metode HTTP dari server ya yang digunakan untuk melihat resource ya dari suatu web server. Nah, kemudian yang selanjutnya sedikit lagi waktu kita ada web browser. Ya, web browser ya yang sering kita gunakan di sini ya itu bisa kita lihat ya dari jenis-jenis fiturnya ya. Yang standar biasanya dia mendukung protokol untuk HTTP ya dan HTTPS. Kemudian dia mendukung untuk HTML, XML dan XML. Kemudian untuk gambar dia bisa berbagai jenis ya, ada GIF, PNG, JPEG ya dan SVG ya, ada sebagainya. Kemudian ada cascading-nya ya dia bisa pakai CSS ya. Jadi HTML, kemudian CSS, kemudian untuk sifatnya dinamis dia pakai JavaScript ya atau XML HTTP request. Kemudian ada cookie ya, kemudian ada digital certificate ya, kemudian ada favicon, RRS, kemudian ada atom, kemudian ada fitur tambahannya ya misalnya atau completion ya dari URL. Kemudian ada browsing secara tabular, ya, navigasi spasial, navigasi caret. Kemudian dia bisa screen reader. Kemudian ada pop-up advertisement ya untuk menghilangkan iklan atau filter iklan dan pertahanan terhadap phishing. Jadi ada banyak fitur ya. Kemudian juga bookmark ya, case
dari si web atau berbagai plugin-plugin ya, seperti Macromedia Flash misalnya. Kemudian web server. Nah, kalian tahu sendiri ya, web browser itu ada banyak fiturnya. Kemudian web server. Nah, jadi web server ini yang akan memiliki tanggung jawab ya untuk menerima HTTP request dari klien. Ya, jadi klien melakukan request, nanti yang akan merespon itu adalah web server ya. Ya, di mana klien itu biasanya dia menggunakan web browser yang dan melayani dalam bentuk halaman web. Nah, jadi isi dari web server itu biasanya bentuknya adalah halaman web ya, bisa berupa dokumen HTML, objek link seperti gambar, ya dan yang lain. Kemudian dia menggunakan ya melayani juga untuk protokol HTTP ya, untuk sebuah web server. Nah, kemudian slide yang terakhir itu adalah konten statik, ya. Static konten dan dynamic konten, kemudian server side dynamic konten. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan konten statik atau statis? Oh ya, tapi sebelum kita ke situ kita masuk dulu ya perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Ya, ini tadi web server ya. Jadi ini HTTP dengan HTTPS ya, di mana kalau HTTPS itu ada secure-nya. Nah, ini juga masuk ke web browser tadi ya, di mana ada digital certificate ya. Misalnya digital certificate itu ada nanti sertifikat untuk SL dan SSL-nya. Ya, sehingga pada sebuah protokol HTTPS itu ya dia akan terenkripsi ya, sementara kalau di protokol HTTP itu dia tidak terenkripsi ya, jadi tidak menggunakan digital certificate ya, tidak ada SSL dan SL. Kemudian portnya kalau HTTP dia pakai port 80, sementara kalau HTTPS itu dia portnya bisa 443. Kemudian dari sisi keamanan ya, untuk HTTP itu rentan disadap ya, sementara kalau HTTPS itu dia aman ya untuk penggunaan. Untuk prosesnya sama saja ya, yang cuman di situ nanti perbedaannya di masalah enkripsi ya nanti ya. Jadi ketika misalnya klien melakukan permintaan ke server dengan menggunakan protokol HTTPS portnya 443 tadi, maka ada TLS handshake ya atau SSL. Jadi nanti server akan mengirim sertifikat digital ya berupa SSL atau TLS yang berisi kunci publik ya dan identitas server. Nah, kemudian klien nanti akan memverifikasi ya sertifikat tersebut ya melalui CA ya, Certificate Authorization. Nah, kemudian nanti setelah diverifikasi nanti akan buat kunci bersama ya atau session key. Nah, setelah itu ya nanti akan dienkripsi datanya ya. Ya setelah di handshake melalui SSL atau TSL nanti data itu akan dienkripsi. Ya, kemudian baru setelah itu dilakukanlah proses pertukaran data. Nah, itu perbedaannya antara HTTP dengan HTTPS. Nah, kemudian slide yang terakhir kita masuk ke konten statik konten. Apa sih yang dimaksud dengan statik konten? Jadi konten yang tidak berubah-berubah ya.
dan ya langsung disajikan dari server ke browser tanpa proses penambahan. Nah, misalnya HTML biasa ya, seperti pada indeks HTML. Nah, itu tidak berubah ya, sifatnya statik. Yang biasanya ada gambarnya juga ya. Ya, biasanya juga dia bisa pakai CSS ataupun JavaScript. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi nanti browser akan mengirimkan GET ya untuk akses ke misalnya tadi indeks HTML. Nah, kemudian server langsung ya mengirim file HTML tersebut tanpa mengubah isinya. Ya, karena sifatnya dia statik ya, tidak berubah jadi langsung diubah. Nah, kemudian nanti filenya yang lagi yang di request tadi itu langsung akan ditampilkan ya ke pengguna. Nah, tentu kelebihannya ya cepat dimuat ya dan tidak bergantung pada data pengguna. Nah, tentu akan berbeda ya pada konten yang sifatnya dinamis ya dari sisi klien ya, client side dynamic content. Nah, di mana kontennya itu ya ketika dibuat ya atau diperbarui ya selalu di browser ya dengan menggunakan JavaScript. Nah, contoh misalnya yang berubah berdasarkan pilihan pengguna. Nah, biasa kita kan bisa milih-milih form, ya. Misalnya mau pilih misalnya jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Ya, kita pilih pakai scroll misalnya, atau ada animasi ya atau efek-efek tertentu ya, ya yang bisa dibuat misalnya dengan menggunakan JavaScript. Ya tentu kalau misalnya dia dinamis ya tentu dia lebih responsif ya dan interaktif. Ya kemudian dia lagi ya bagus dilihat ya, tapi kekurangannya ya dia tentu jauh lebih berat ya. Ya jadi dia cenderung lebih berat ya karena perlu proses ya, ada animasi dan efeknya ya. Nah, kemudian traffic ya ke server itu akan berkurang ya jika datanya sudah diambil. Kemudian itu dari sisi klien, kemudian dari sisi server side dynamic content. Nah, jadi kalau tadi dari sisi klien itu konten yang dibuat. Nah, kalau dari sisi lagi server konten juga yang dibuat dan dimodifikasi oleh server sebelum dikirim ke klien. Nah, ini biasanya berdasarkan input pengguna ya. Ya, atau data dari database. Contoh misalnya hasil pencarian Google misalnya atau kalian misalnya pakai AI ya pakai ChatGPT misalnya ya nanti kalian mengetikkan sesuatu ya akan berbeda nanti ya. Ya jadi dibuat jadi nanti server akan membuat satu modifikasi kemudian menyesuaikan dengan request dari klien itu sendiri. Ya misalnya hasil pencarian atau pakai ChatGPT misalnya ya atau halaman profil ya pengguna setelah login ya jadi kalau setelah login dia akan berubah ya halamannya ya jadi lain halaman misalnya kemudian setelah login akan berubah seperti e-commerce ya kalau kita misalnya melakukan filter ya pada katalog produk misalnya dari sisi harga ya dari sisi wilayah dan seterusnya. Kemudian cara kerjanya ya, ya kalau cara kerja tadi dari konten yang sifatnya dinamis dari sisi klien, ya jadi ketika ya dari sisi klien dulu ya, baru dari sisi server. Dari ketika dari sisi klien, maka server nanti akan mengirim HTML dan JavaScript ke browser. Ya, ini dari sisi klien ya. Kemudian setelah itu, iya, nah di sini ada fungsi dari JavaScript ya karena berubah-ubah tadi ya. Ya dari kita klaim
kita bisa ada form dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ya dari JavaScript browser akan mengambil data ya dari API misalnya. Kemudian setelah itu ya akan berubah tampilannya ya. Ya, tampilan halamannya secara langsung. Nah, kemudian dia tidak perlu reload ya halaman untuk setiap interaksinya. Nah, perbedaannya kalau dari si server ya ketika klien mengirimkan request ke server ya misalnya kita cari produk ID tertentu ya search misalnya, maka di sisi server akan terjadi proses logika di situ. Apakah diambil data dari database, dijumlah, dihitung, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu baru di-generate ya untuk halaman HTML-nya ya, berdasarkan template. Nah, baru nanti server akan mengirimkan halaman HTML-nya ya, hasil olahannya ke browser. Seperti itu ya untuk konten dynamic server side ya atau server side dynamic content. Oke. Ya, saya kira dari kita untuk selama 2 jam ini terkait aktivitas belajar ke-11 ya dan ke-10 itu sudah panjang, sudah yang lebar ya Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalaupun misalnya masih ada yang kurang jelas ya, seperti biasa silakan ditanyakan secara langsung melalui form diskusi ataukah misalnya disaksikan kembali ya tayangannya, videonya ini ya rekan-rekan mahasiswa ya untuk kemudian nanti ya bisa menjadi bahan ya pembelajaran selanjutnya. Ya, kemudian tidak lupa lagi seperti biasa Bapak ingatkan sebelum kita akhiri ya dicek kembali ya aktivitas-aktivitas belajar yang sebelumnya khususnya aktivitas belajar dan 9 ya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebelum nanti masuk ke aktivitas belajar 12 dan 13 ya maka tentu harus ya beres ya ke semua aktivitas belajarnya sampai dengan ke-11 ya supaya proses pembelajarannya selama sampai aktivitas belajar ke-15 itu ya mampu dipahami dengan baik. Oke, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan silakan dipelajari kembali ya materi-materinya, dipersiapkan dengan baik ya. Dan tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali ya pada tutorial webinar yang keempat ya. Insya Allah di hari yang sama ya, di jam yang sama nantinya. Kalaupun misalnya ada perubahan, silakan kita diskusikan ya. Apakah kita menyesuaikan waktunya dari rekan-rekan mahasiswa atau waktu dari tutornya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat berakhir pekan.